Terus bertahap lagi aku deposit 12,5 juta, 12,5 juta. Banyak banget. Iya. Dan itu ditambah sama yang komisi tadi aku transfer 2 juta itu. Karena aku takut banget. Oke. Kejadian itu aku juga panas dingin keringet gitu loh Bang. Maksudnya Iya. takut banget beneran. Siap. Karena aku sempat berpikir hampir mau sih dulu itu. Mau bundir? Ya karena aku pikir karena masalahnya kan nggak cuma dari uang itu aja Bang. Karena usaha aku sama teman aku bangkrut juga. Ya, korban love scam sudah ada di depan saya. Ada Nadia. Ya, selamat siang Nadia. Siang. Iya. Jadi beliau ini udah kena tipu 40 juta. Jadi beberapa bulan lalu gua juga udah ngundang 3 pakar yang dipekerjakan oleh industri scammers di Kamboja. Dan mereka menjelaskan secara detail bagaimana dan cara-caranya itu udah dikasih tahu semua. Nah, nanti teman-teman bisa nonton di situ. Dan kita pengen tahu secara utuh ya seperti apa awal mulanya ini kenal dari tawaran job scam. Jadi waktu itu tawarannya apa ini, Nadia? Jadi pertama kali itu di aplikasi WA sih. Iya. Jadi dia nawarin kerja paruh waktu. Kerja paruh waktu. Iya. Jadi kayak langsung nawarin kerja, to the point gitu. Terus kayak dengan iming-iming ada komisi yang masih kecil, awalnya masih kecil sekitar 40.000 sampai pokoknya ratusan ribu lah. Jadi intinya untuk paruh waktunya tuh kerjanya cuma nge-like sama subscribe ataupun sharing gitu aja, entah di YouTube atau di platform media yang lain gitu. Terus aku coba, awalnya aku coba-coba aja, coba-coba dan penasaran karena itu masuk ke WA aku nggak cuma 1 atau 2. Jadi udah beberapa kali pun aku ngelihat kok nomor aku sering banget ditawarin kerja paruh waktu. Akhirnya aku coba kerjanya itu kan cuma nge-like doang. Aku pikir nggak masalah kan. Aku dikirimin link, aku klik linknya, aku coba. Akhirnya itu masuk ke dalam grup, dimasukin ke dalam grup. Ada grupnya dan itu grupnya masuk ke grup Telegram. Telegram. Masuk ke dalam grup Telegram. Akhirnya di situ grupnya itu ada beberapa macam orang. Maksudnya ada orang lain selain aku yang aku nggak kenal. Aku pikir mungkin nggak masalah. Aku pikir coba-coba doang. Di situ kayak banyak korban juga ya. Niatnya begitu, maksudnya. Kurang tahu deh, aku nggak kenal soalnya orangnya. Nggak kenal. Di chat pun aku coba nanya-nanya, orangnya kayak fine-fine aja gitu. Mereka kayak gelagatnya biasa aja, nggak kelihatan banget penipuan. Mungkin aku mikir itu orang sebagian dari kayak aku juga yang mencoba-coba untuk iseng kerja freelance kayak gitu, nge-like. Pas aku coba awalnya nominalnya masih kecil, masih ratusan ribu. Terus aku pikir kalau untuk kerja ratusan ribu aku pikir nggak masalah ya, kalau untuk aku pribadi nggak masalah. Akhirnya aku coba transaksi deposit di nominal kalau nggak salah itu sekitar ratusan ribu. Aku dapat cashback. Dapat cashback. Dapat cashback tuh sekitar komisinya berapa persen gitu. Akhirnya kalau nggak salah aku transfer 150.000 sampai aku dapat cashback itu sekitar 2,5 atau berapa gitu. Jadi selisihnya tuh masih dapat 100.000. Aku pikir nominal segitu ya ngasih nggak apa-apa. Tapi ternyata besokannya mereka masih ngajakin lagi karena itu kan kejadiannya malam ya, dan itu biasanya dapatnya itu pas event double date gitu ya. Entah kemarin kejadiannya September tanggal 9. Jadi double date gitu. Akhirnya aku coba tergiur juga sih. Tergiur. Awalnya. Dari 100.000 dapat cashback 2.500. Jadi depositnya 150, dapatnya 2,5. Jadi kita deposit dulu nih. Kayak mereka tuh ngejual kepercayaan supaya kita tuh percaya sama mereka, kita dapat cashbacknya lagi gitu. 150.000 dapat cashback 2,5. 2.500. 250. 250.000. Iya. Banyak amat. Ya gimana nggak tergiur coba? Maksudnya kayak worth it kan, tapi untuk kalian yang lain jangan coba-coba. Itu emang bikin tergiur banget kalau orang untuk awam, untuk
untuk aku ya itu Iya. tergiur banget. Mm-mm. Jadi ya udah aku pikir nggak masalah. Terus akhirnya mereka ngajakin lagi di grup itu untuk kerja, ada tugas lagi besok. Apa itu tugasnya, like comment share juga? Sama kurang lebih sama kayak gitu, tapi Iya. dia lebih masuk ke ada aplikasinya. Jadi mereka kayak bikin aplikasi semacam bilangnya kerjanya ini pembelanjaan pembelian untuk di store kami untuk menaikkan penjualan kami. Jadi mereka tuh bikin aplikasi Gucci Indonesia mengatasnamakan, iya, aku masih ada aplikasinya sampai sekarang. Iya. Apa sampai Nanti boleh di screenshot ya? boleh. Boleh kalau masih ada. Oke, Iya. terus? Jadi aku disuruh download aplikasinya atau linknya itu, nanti masuk ke dalam aplikasinya itu kita disuruh belanja, tugasnya kita suruh belanja sesuai nominal yang dia tentuin. Nanti kita belanja deposit di situ, dapat cashbacknya lagi gitu, kurang Oke. lebih kayak gitu. Tapi nominalnya agak lebih besar di situ. Oh, Mm-mm. oke. Awalnya itu aku depositnya ini besokannya ya paginya. Jadi Iya. kejadian tadi tuh malam, Mhm. ini paginya. Awalnya itu aku deposit 2 juta. 2 juta? Iya, langsung 2 juta. Udah mulai naik nih. Iya, jadi tingkatannya naik kan. Terus karena aku ngelihat di situ di grup itu banyak orang yang transfernya tinggi-tinggi. Oh ya? Iya, itu mereka ngirim resinya entah dari mana. Makin percaya dong. Iya, itu yang bikin orang terbuai dan terkelabui banget sih. Benar-benar lihai banget mereka. Mungkin untuk orang awam kayak aku benar-benar sangat berbahaya. Jadi sangat bahaya, harus penuh dampingan juga, harus ada dampingan orang tua, teman, kerabat. Iya. Itu harus banget kita sharing, harus banget aware. Betul. Dari 2 juta ini dapat cashback berapa? Kurang lebih tuh hampir 40% 40%. cashbacknya. Jadi aku bertahap, awalnya itu 2 juta, terus dapat cashbacknya sekitar berapa juta ya, aku lupa soalnya ada semuanya di screenshotnya aku di sini. Banyak berarti ya. Iya. 2 juta ditambah 40%. Terus bertahap lagi aku deposit 12,5 juta, 12,5 juta. Banyak banget. Iya. Dan itu ditambah sama yang komisi tadi aku transfer 2 juta itu deposit itu. Jadi kita disuruh deposit terus di aplikasinya itu untuk pembelanjaan di Gucci Indonesia itu. Dari 150 naik 2 juta, terus tambah lagi 12 juta. 12,5 juta. Ini pernah withdraw nggak? Withdraw maksudnya langsung narik enggak? Narik Belum, cashback. belum. Belum pernah narik. Belum narik karena aku pikir mereka bilang itu saldonya masuk ke dalam aplikasi Oke. yang Gucci Indonesia tadi. Jadi aku udah masuk ke dalam member Gucci Indonesia. Aku pikir, aku lihat di aplikasinya duitnya nambah. Aku Oke. pikir itu doang aku, ternyata itu cuma akal-akalan penipunya aja. Tapi di situ kelihatan deposit plus cashbacknya kelihatan. Ada Kelihatan. angkanya di situ. Ada di sini, ada angkanya di sini, ada di HP aku, di screenshotannya di aplikasinya. Mungkin di Masih ada sekarang. aplikasinya masih ada, tapi aku Oke. nggak berani buka. Aku takut kalau yang lainnya mau buka, silakan. Oke. Kalau berani ngeliat, karena aku takut banget. Oke. Kejadian itu aku juga panas dingin keringet gitu loh bang, maksudnya Iya. takut banget beneran. Siap. 12 juta itu 12,5 juta. cashback berapa puluh persen? Hampir sama, kurang lebih sekitar 30 sampai 40. Oke. Mereka tuh cashback, ngasih komisi cashbacknya tuh besar, sangat Iya. besar, jadi bikin orang tergiur banget. Iya. Berarti yang sudah pernah di withdraw itu yang tadi yang kecil tadi. Yang kecil itu tadi. 150 Nah. dapat 250, itu kan 200% ya jadinya ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke, Jadi lanjut. 12 benar-benar juta. menggiurkan. Nah, 12.500.000 tadi deposit, terus nah setelah itu bertahap lagi dengan iming-iming mereka tugas yang sekian kalinya ini. Jadi ada tugas tuh, mereka bilang tugas sampai 1 apa 2 apa 3, 5 gitu untuk mencapai komisi yang tinggi, dia mereka bilang itu. Mereka menjanjikan komisinya itu sekitar sampai 100 juta. 100 juta itu dari modal berapa? Dari aku modal kemarin itu Yang- semuanya kan habis 40 juta. Ya dari 12 juta ini kelihatan nggak Langsung- komisinya berapa? Ada di sini sih di aplikasi, aku kurang inget soalnya. Itu masih disuruh depo lagi dari 2 juta terus nambah ke 12,5 juta, nambah Oke. lagi ke 25,5 juta. Itu terakhir. Maksudnya dari rentan 2 juta ke 12 juta itu sempat berpikir nggak? Dikasih berpikir nggak? Waktu berpikir untuk apa iya harus depo terus gitu, terus harus ngapain gitu? Aku sempat berpikir bang, tapi karena aku sendirian, aku tuh sebenarnya juga aku
aku nggak ngerti ya, aku kayak Iya. antara sadar nggak sadar aku merasa kayak terhipnotis, terbuai ikut alurnya mereka gitu. Jadi Sempat cerita nggak ke teman atau ke enggak, orang tua gitu? enggak, aku kan sendirian um, karena aku tinggal sendirian dengan orang tua aku dan orang tua Iya. aku tinggal ibu aja. Di Iya. rumah aku cuma berdua Iya. dengan ibu aku, jadi otomatis Nggak pernah sharing sama ibu gitu? nggak mungkin bang. Kalau masalah keuangan kayaknya aku Oke. nggak bisa sharing ke orang tua karena aku nggak satu posisi, aku nggak mau tahu membebani orang tua gitu. Oke, siap. Kurang dekat mic-nya. Lanjut. Iya, karena aku tinggal hanya berdua sama orang tua aja di Jakarta ini. Iya. Jadi teman-teman banyak, cuman tuh nggak sedekat kita seperti keluarga atau sahabat. Apalagi yang Tentang mereka uang ini ya, agak kan privasi, sensitif ya. iya sensitif dan privasi. Jadi aku menyimpan rapat-rapat uang ini dan nggak ada yang tahu aku punya uang tabungan segini. Gitu. Oke. Jadi ini sadar-sadarnya pas kapan ini? Sadar-sadarnya tuh sebenarnya pas 12,5 juta itu aku udah Itu mulai udah sadar-sadar. mulai? Iya, aku udah mulai. Oke, ini pelan-pelan, ini belum ke 40 ya. Belum. Jadi 12 juta ini transfer. Terus disuruh apa lagi sama oknum ini? Bukan oknum lagi, scammers ini ya. Iya. Jadi Disuruh mereka ngapain itu lagi? tadinya aku udah sempat ragu, tapi mereka tetap ngechat aku, nelponin aku. Nelpon juga. Nelpon ngechat aku di grup seakan-akan mereka bikin postingan bikin seruan tuh supaya cepat-cepat deposit karena kalau closing nggak bisa di withdraw atau refund duit kita. Jadi kayak mereka ngasih waktu secepatnya gitu, mereka cepat-cepat. Jadi kalau kita jeda dikit tuh naruh HP atau kita ngapain tuh mereka buru-buru ngubungin atau nelpon. Jadi supaya kita tuh fokus ke mereka gitu. Nggak dikasih waktu buat bermikir kayak Betul. ini kayaknya udah nggak wajar deh. Jadi kalau kata aku, kalau nggak kuat iman jangan. Oke, isi chatnya apa? Terus ditelepon dibilang apa? Sempat nggak diterima teleponnya, di chatnya isinya apa biasanya? Kak, kami tunggu ya depositnya sekarang juga karena Oke. ada waktu yang ditentukan. Kalau misalkan lewat dari waktu ditentukan saldo kakak hangus atau nggak bisa direfund, dia bilang gitu alasannya. Karena kita sudah deposit di situ. Artinya kita takut kehilangan duit yang sudah masuk ya. Jadi dibikin buru-buru gitu. Oke. Benar. Akhirnya Nadia transfer lagi. Dari 12 berapa lagi yang masuk? Aku kurang ingat ya. Pokoknya sekitar situ sudah dapat berapa ya? Mungkin hampir 50 jutaan ada. Jadi pas di situ aku nggak lama langsung deposit 25.500.000. Oh, berarti kerugian Nadia ini bukan 40, bahkan lebih dari itu ya berarti. Enggak 40, itu 40. yang aku deposit. Deposit. Itu yang 50 itu tuh yang dari penipunya itu menjanjikan yang refundnya itu segitu. Jadi kalau kamu deposit segini, kamu akan dapat segini gitu. Jadi bikin kita tuh Oh, dapat 50 gitu. Jadi mereka menjanjikan supaya kita tuh deposit supaya mendapatkan uang ini, duit kita balik, terus dapat komisi cashback juga gitu. Jadi bener-bener tergiur banget, apalagi bener-bener kalau kita deposit tuh masuk ke dalam aplikasinya itu, aplikasi Gucci Indonesia-nya itu. Aku lihat karena setiap aku deposit, aku lihat aplikasinya, aku buka masuk bener. Nah, nambah komisinya juga nambah. Dari aplikasi Gucci itu. Iya, nambah komisi. Jadi aku pikir, uang aku mungkin masuk ke sini dan komisi cashbacknya juga masuk ke sini gitu. Jadi aku pikir, nggak ada masalahnya aku transfer gitu. Padahal itu benar-benar pembohongan besar banget, penipuan secara jahat deh, kriminal. Dari 12 juta udah masuk, terus nambah lagi 25. 25.500.000. Itu belum sadar ya? Masih sudah sadar atau memang kali aja balik duitku gitu? Ya masih kayak gitu bang. Masih belum sadar berarti? Masih mau depo? Mau depo tuh karena aku penasaran dan masih pengen balik uang aku itu. Jadi kayak dipikir-pikir sayang kayaknya kalau kita nggak depo tuh nanti uang yang udah kita deposit itu hangus. Jadi bikin orang seakan-akan apapun yang kita punya, aset kita itu diusahakan buat deposit itu supaya uang kita yang kita deposit ke penipunya ini balik. Padahal itu mereka nggak sama sekali ngebalikin sedikit pun. Kalau mungkin masih ratusan ribu mereka deposit. Masih mau balik. Oke.
Berarti dia mikir gimana caranya kita nyari uang buat deposit gitu. Iya, Nggak nggak ada maksudnya gimana caranya pokoknya lu deposit lagi gitu. Dibikin perasaan seperti itu. bener. Itu ya perasaannya Iya. waktu itu. Dipikirnya seperti itulah. Jadi apapun yang kita punya dikerahkan supaya uang kita balik. Jadi sampai aku ke bank Mm-mm. nyairin deposito. Nyairin deposito. Iya, heeh. Aku nyairin deposito, aku close deposito aku di situ buat. Dan aku sebenarnya pas nyairin deposito itu juga udah berpikir sebenarnya, tapi aku nggak tahu Apa? kenapa. Mikir apa waktu itu? Berpikir kok aku mikir kenapa kayak ada yang Benar nggak gak ya? beres. Benar gak? Heeh. Atau gimana perasaannya waktu itu mau nyairin deposito sampai berani banget gitu? Campur aduk, udah ada perasaan gak enak, udah ada perasaan gak salah, ada sesuatu yang nggak bener, aku udah ngerasa, tapi aku ngedenial Oke. karena aku sendirian bang, bener-bener aku sendirian, bingung. Belum cerita ke temannya gitu? Nggak ada. Nggak mau cerita atau memang udah gua hadapin sendiri aja gitu? Karena aku biasa sendiri, aku pikir aku bisa handle ini sendirian, aku mikir gitu, tapi ternyata kita masih butuh temen, Butuh ya? butuh sangat amat sangat butuh teman siapapun itu, bahkan orang yang dikenal pun kalau bisa kita nanya kayak kak kalau emang kita takut saat itu harus kita berhenti dulu sih, jangan diterusin. Aku kemarin Takut, ada rasa takut? gemeteran juga. Satu ya, maksudnya rasa takut ada ancaman kah atau yang ditakutkan itu apa? Tidak ada ancaman sama sekali sih, cuman aku kayak sadar pure kalau ini tuh kayaknya ada yang salah, cuman aku masih takutnya tuh. Aku pikir ini tuh udah kayak aku sudah terjebak, udah terlalu jauh. Iya. Dan memutuskan untuk melanjutkan, nggak ada stop aja dah, atau gua mau coba konsultasi gitu. Karena aku mikirnya waktu itu aku pengen fokusnya nyelamatin uang aku yang di deposit itu bang. Aku fokusnya ke situ. Yakin itu bisa, pokoknya yakin, diyakinin sama mereka atau gimana? Diyakinin juga. Ini bisa angus gitu kalau nggak dilanjutin. Diyakinin juga supaya uang aku bisa refund. Iya. Akhirnya ya udah aku pasrah aja lah di sini. Akhirnya aku udah bener-bener udah mentok di 25.500.000 itu sudah mentok. Iya. Mereka bilang, maaf kak, di 25 ini kita udah kehabisan waktu. Dia bilang kayak gitu. Kehabisan waktu. Ya, mereka alasannya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mencairkan uang kakak sekarang. Dia bilang kayak gitu. Perasaannya gimana waktu itu? Langsung shock. Ya, shock banget sih. Hari itu shock Saya banget. agak susah Shock nafas banget. dengar ceritanya. Sesek banget, nangis seharian. Sedih. Itu di 25 campuran. juta. Iya. Minum dulu kak, minum dulu. Oke. Saya juga shock juga dengan, karena gue udah hadirkan langsung 3 pakar itu dan ceritanya sama. Gimana cara ngekillnya segala macam itu. 25 juta, oke. Itu udah mulai sedikit sadar dan, aduh, ini kalau gua mundur, duit-duit yang kemarin tuh gimana caranya ini bisa balik. Terus mau nggak mau harus lanjut. Aku tadi mikirnya mau lanjut supaya uang aku Bisa balik. Iya, sampai aku sempat ngomong ke teman aku pas di situ karena aku udah takut, udah mepet, uang aku udah habis. Iya. Uang tabungan udah habis, Yang deposito udah diambil. Deposito udah habis, uang cash aku semua udah habis. Akhirnya aku beraniin diri ke teman aku, ada satu orang terdekat. Aku bilang kayak, "Bang, sempat mau minjem duit sama dia juga." Iya. Supaya nambah depo lagi, dia minta nominal 35 juta kalau nggak salah. Terakhir itu dia minta 35 juta supaya cair Yang berapa? Minta 35 juta skema ini? Iya, penipunya ini scammernya minta 35 juta sekian gitu supaya uang aku cair detik itu juga. Oke, berarti ya dikasih harapan terus bisa cair. Kasih terus. Aku bener-bener sudah bilang, aku udah nggak ada, udah bener-bener udah nggak ada. Aku bilang sampai demi Allah, aku bilang nggak ada kayak gitu. Karena emang bener-bener udah nggak ada bang, udah habis, semuanya udah habis. Kalau Nadia sendiri kegiatannya apa? Berbisnis kah atau bekerja atau bagaimana? Aku bekerja, ada bisnis juga sama teman usaha, sama teman. Terus dari situ aku banyak belajar, tapi dari satu sisi tentang keuangan ini aku emang nggak bisa terbuka sama orang tentang penghasilan. Jadi Siap.
ada benernya juga sih, kita harus sharing, belajar tentang finansial itu penting banget, penting banget. Jadi nggak cuma bisnis ataupun kerja, kita harus belajar tentang finansial itu sendiri, mau dialokasikan kemana uang ini supaya Setuju. lebih aman dan Setuju. lebih bisa dikendaliin lah uang ini. Jadi nggak kita kelola sendiri gitu, jangan sendirian. Kalau bisa, kalau ke teman sebenarnya nggak apa-apa, atau sahabat, keluarga gitu, tapi yang benar-benar dipercaya. Nominalnya mungkin nggak usah disebutin. Dan memang harus ada apa, perjanjian kontrak ya. Kalau bisnis yang real gitu ya, investasi segala macam. Kalau Iya. waktu Nadia buka deposito bank itu ada perjanjiannya ya. Nah, kalau ini nggak ada ya, Nggak ada. tapi percaya ya. Itu dia, aduh. Oke. Pure ini kesalahan kita sendiri, kita harus mawas diri dari sekarang. Oke, dari 25 juta itu tabungan ya. Iya, pure tabungan, Oke, pure tabungan aku. Sebelum lanjut, berarti untuk uang bisnis apa segala macam udah kesentuh juga. Belum. Dan itu nggak lama bisnis aku juga, usaha aku juga pilot. Akhirnya Valid? pilot juga. Aku nggak tahu ya, itu karena mungkin tahun terberat aku juga. Jadi aku mikirnya, Berarti kejadian ini 2025 Desember ini? sorry, 2024. Oh, 2024 Iya, kejadiannya. Oke. akhir 2024. Tapi sekarang juga masih marak ini. Masih marak, masih marak. Masih marak ini Masih, kejadian. masih. Harus tetap waspada sih. Oke. Masih. Wow. Tetap harus waspada. Setelah itu dari 25 juta deposit lagi. Enggak kan, karena uangku udah habis. Udah habis. Udah habis. Oke, terus dari 40 ke atas itu dari mana yang sampai rugi 40 juta? Apa ngutang juga atau bagaimana? Aku mentok segitu sih. Itu Top up karena segitu? karena mereka minta lagi total mereka minta deposit lagi 35 juta sekian untuk dapat totalnya itu 100 jutaan. Akhirnya aku sempat bilang ke teman aku kayak mau minjem duit, atau aku pengen pinjol tadinya. Pengen pinjol? Iya, tadinya. Astagfirullahaladzim. Udah sempet pengen pinjol sampai kepepet banget bang, bener-bener kita tuh kayak terhipnotis, bener-bener takut juga, mau marah, sedih, campur aduk sebenarnya. Makanya harusnya kalau udah kayak gitu kita harusnya tenangin diri dulu sih sebenarnya. Jangan megang HP dulu, jangan fokus ke masalahnya ini, tenangin diri dulu sebenarnya. Iya, karena aku bener-bener sendiri jadinya. Nggak ada tempat untuk berbagi, sharing kayak gitu ya? Nggak ada. Karena memang Nadia lebih private ya kalau masalah investasi, keuangan gitu ya. Itu benar-benar dikuras berarti itu? Dikuras, sangat dikuras. Depositonya dihabisin juga ya? Tempat mau ngutang, mau pinjol juga. Akhirnya itu nggak terrealisasi ya? Pinjol sama teman juga nggak ngasih ya? Nggak ada segitu. Mereka bilang, untungnya mereka bilang nggak ada. Kalau ngasih, waduh, makin berat ya? Nah, itu dia. Aku bersyukurnya di situ aja. Karena yang aku baca tuh setelah kejadian ini, aku belajar juga. Banyak yang mereka sampai pinjol, sampai jualin sertifikat tanah, sampai menggadaikan, sampai jual motor apapun itu. Banyak korban-korbannya aku lihat itu. Di mana itu? Ada artikelnya bang, ada artikelnya. Jadi kayak aku baca korbannya tuh bukan aku doang. Jadi mereka tuh cuman kayak komen gitu aja. Komen-komen aku baca, mereka kerugiannya tuh banyak, sampai pinjem hutang ke saudara, sampai pinjol, jualin aset, gitu banyak banget. Tapi aku di sini masih bersyukur, aku tidak ada hutang sama sekali. Oke. Itu yang bikin aku ikhlas sih, yang bikin aku ikhlas, gitu. Dan mereka polanya sama ya, ke-trigger karena ini cair kak, bentar lagi kak cair gitu. Makanya mereka sampai rela ngutang-ngutang gitu. Mungkin. Kalau aku, kalau mungkin kalau teman aku ngasih, mungkin aku ada hutang mungkin. Bisa karena jadi. teman aku nggak ngasih, nggak ada nominal segitu. Aku puji syukur banget, masih bersyukur aku nggak dikasih pinjaman. Mungkin kalau dikasih pinjaman lagi, tambah berlarut lagi, tambah besar lagi kerugiannya, tambah ada utang lagi aku. Nombok semakin banyak, gitu sih. Ya. Jadi setelah 25 juta itu udah mulai sadar karena udah nggak ada. Iya, kan itu udah nggak ada. Aku udah histeri banget di situ bang. Aku udah histeris, amat-amat histeri. Terus ibu di rumah sempat nanya nggak kenapa kamu kok diam aja, atau mungkin murung atau gimana? Ada nggak dari keluarga gitu atau dari teman?
Gak ada sih. Ada yang nanya, gak ada yang tahu. Enggak, itu yang paling sakit sih. Soalnya itu yang paling banget sakit. Oke. Sampai aku istilahnya Efeknya apa setelah kejadian itu mungkin dari 2024 sampai sekarang? Coba bisa diceritain. efeknya ini ya. Aku Maksudnya dari jadi siapa? Maksudnya cerita dari pihak siapa dulu, di keluarga kah atau dengan masalah seperti ini? aku ke Siap- teman sih. ke teman. Teman keluarga aku nggak ada satupun yang tahu. Sampai sekarang. Nggak ada. Karena kalau aku kasih tahu keluargaku, belum tentu keluargaku sekuat mentalnya kayak aku. Belum tentu mereka siap kehilangan uang segini banyaknya, Segini 40 juta banyak. ya. Berarti total kerugian 40 juta benar ya? Iya, Itu yang murni. sudah dideposit. Iya, murni Oke, 40 murni juta. 40 juta. Akhirnya teman ceritain ke teman. Kejadian ke teman, terus Terus ya udah. gimana? Kata teman, Mereka bilang ada yang ngejudge aku kayak bilang lu sih terlalu nafsu, makanya jangan terlalu nafsuan sama uang, atau jangan terlalu obsesi sama uang, atau ya jangan terlalu berlebihan untuk mendapatkan uang gitu. Karena mungkin aku di situ mikirnya kayak aku tergiur, aku ngerasa masih ada uang, jatuhnya kayak judi sih. iya kayak judi, tapi dari teman kok nyaraninnya begitu ya? Padahal teman aku toksik banget emang. Iya, seharusnya ya ajak diskusi yang benar gitu ya, supaya kita nggak kena lagi. Harus gimana, terus untuk survive-nya lagi gimana gitu. Kita harus bicara bisnis apa gitu yang Nah. benar-benar itu kan masuk akal sih. Itu yang bikin aku nggak mau cerita sama orang, makanya aku Iya. ngomong. Itu yang bikin aku Iya, malah lebih baik. malah ngejudge gitu. Wah, Nah. lagian lu gini. Kayaknya Mereka- bikin kita jadi waduh. Jadi Ngerasa bersalah jadinya. ngeblank jadinya ya. Heeh. Harusnya aku dimotivasi supaya lebih aware masalah finansial, atau dikasih dukungan atau semangat hidup lagi. Karena aku sempat berpikir hampir mau sih dulu itu. Mau bundir. Ya karena aku pikir karena masalahnya kan nggak cuma dari uang itu aja bang. Karena usaha aku sama teman aku bangkrut juga, Kena failure. imbas juga. Jadi kita sama teman juga jadinya nggak akur, ngecekcok. Berarti dari uang itu ada uang bisnis juga berarti? Atau gimana? Ada uang bisnis dari penghasilan juga, tapi itu Oke. pure hasil aku ya, dari hasil usaha bisnis itu. Iya. Jadi merembet kemana-mana ya? Merembet kemana-mana. Bisnis juga ketimpa tangga juga. Iya. Makanya aku mikir, aduh berat banget. Tapi alhamdulillah semua udah bisa aku laluin. Aku udah bisa ikhlas. Oke. Gimana caranya Nadia tuh ikhlas menerima ini? Aku belajar sih bang. Belajar Kita apa? terus belajar. Intinya kita harus tetap terus belajar. Selama kita hidup harus tetap belajar apapun itu. Setuju. Introspeksi diri. Di mana kekurangan kita jangan takut. Di mana kekurangan kita harus mau belajar. Nggak ada kata terlambat buat belajar. Sampai kapanpun gitu. Jadi masalah finansial, masalah psikologi, Iya. masalah kesehatan badan juga, Iya. aware. Pendidikan juga harus Betul. sejak dini gitu. Perempuan Betul. harus independen. Harus independen. Oke. Mungkin banyak sekali teman-teman yang nonton mungkin yang saat ini. Oh iya, gue tawarin juga tuh gitu di WA. Pasti Oke. banyak sih bang. Bisa kasih tahu teman-teman misalnya. Mungkin saya nggak mau stop gitu. Mungkin sekarang gue nggak mau stop, pokoknya biar duit gue balik gitu, pokoknya gue harus depo gitu. Gimana nyetopnya ini? Nah itu dia. Nah, coba ngomong. Gimana nyetopnya? Orang udah mungkin lebih dari itu kali, bisa ratusan mungkin sekarang. Enggak, ini benar kali ini. Ini kalau gue stop, gimana duit gue nggak balik nih gitu. Kalau ada yang punya perasaan seperti itu, harus ngomong apa ke mereka? Jangan sih, jangan coba-coba. Kalau kataku jangan. Pokoknya Kalau emang sudah terlanjur, apakah lanjut atau berhenti aja gitu? kalau kita tahu ya kita wajib kasih tahu lah bang. Suruh berhenti, stop, ini jangan. Ini Kalau kan dilanjut nggak akan ada habisnya. nggak akan ada habisnya, merugikan diri kita sendiri. Pokoknya jangan deh. Kalau nggak kuat iman jangan. Kalau kataku. Tapi mereka banyak juga yang coba-coba karena mereka pikir depositnya masih di ratusan ribu itu mungkin nggak apa-apa, ada masih worth it. Tapi kalau udah sampai 2 juta, mereka kadang ada yang main logikanya gitu. Jadi 100.000 ini gitu ya? iya, tapi dia pikir suruh deposit. Dikasih menang. Nah, tergiur. Akhirnya Oke. suruh deposit 2 juta, mereka langsung berlogika, ngapain 2 juta? Nyari duit susah zaman sekarang. Langsung logika mereka main langsung stop. Kalau untuk orang yang logikanya main atau sehat. Berarti mirip kayak judol ya? Nah, tadi Kemarin- kan aku udah bilang, Iya benar-benar. mirip-mirip Kemarin juga ada judi tuh. nggak sih?
dia nggak niat sebenarnya, iseng doang. Nah, Kemarin tuh itu. dia duduk di sini iseng doang nyoba-nyoba, tapi sampai rugi 120 juta. Ya. Gaji UMR. Itu coba-coba 100.000 katanya. 500.000 dapat 50 juta. Mirip ya. Bener. Hitung-hitung tuh kayak judi gitu. Emang kayak judi sih. Iya, itu judi tapi versinya beda aja ya. Iya, versinya mungkin lebih secara halus lah. Maka jangan coba-coba deh. Untuk yang penasaran, kepo, itu harus main banget logikanya. Logika berarti harus main. Iya, harus main bang. Harus sadar, harus bener-bener siap. Kalau emang kita dapat tawaran kayak gitu kan pasti tergiurkan kan. Apa yang kalau sekarang kan udah main nih, logikanya udah sadar nih. Kalau ada tawaran seperti itu, kira-kira apa yang tidak masuk akal? Dari like, comment, share, kok bisa dapat duit gitu? Dari mana duitnya? Dia ini platform ini dapat duit dari mana coba? Iya, aku berpikir gitu juga sih. Nah, coba Mereka sekarang coba kita analisa. Ini platform nih. Apa namanya tadi, platform apa? Gucci Indonesia. Gucci Indonesia. Iya. Nah, dia menawarkan itu ya, like, comment, share, terus ada platform Deposit kayak gitu. Pembelanjaan di situ nanti kita Pembelanjaan, dapat komisi. Sampai Awalnya 40%. masuk akal karena ada komentar-komentar, nanti itu ngikut apa, bikin-bikin juga komentar supaya sellernya terlihat menarik. Iya, benar. Itu ya. Karena kita masuk grup, di grup tuh banyak orang, jadi nggak cuma kita doang. Kelihatannya tuh nggak cuma kita doang, padahal itu salah satu dari oknum-oknum penipu itu, scam itu. Oke, dari narsum yang gue undang waktu itu dikelola oleh satu orang. Oh, Ya. wow, Ini banyak layar nih. iya, Ada nanti nonton, tinggal tik aja udah, itu Iya. satu orang. Gue kelola satu orang, katanya di grup tele. iya, Iya. kan familiar Nah, banget. Itu. Terus ya nanti ada transfer masuk lah, ada testimoni, itu buatan Benar. semua katanya. Iya, Oke. sama persis kayak gitu, berarti benar. Valid ya. Benar. Ngeri ini. Nah, dari situ Gucci ini dapat duit dari mana, nggak masuk akal ya. Mungkin dari hasil Dari nipu hasil itu juga. Ya, maksudnya tuh, Di-rolling. maksudnya kita sebagai orang investor nih mau cemplungin duit dapat cashback komisi. Kayak YouTube misalnya kan ada dari iklan tuh. Nah, kalau Gucci Indonesia ini cuma like, comment, share, dari mana dia dapat duit untuk bayar kita coba? Wah, tanya ke penipunya aja. Itu nggak kepikiran waktu itu ya. Aku enggak. Ah. Yang aku pikirin duit aku harus balik. Jadi kita kayak kesentil egonya supaya Jadi sebelum masuk ke situ kan awalnya dicoba dulu 100.000. iya, 100.000 dapat nih. Kecil lah gitu. Dikasih 250.000, wow gitu. Langsung, iya ya bisa ini gitu. Kalau gua masukin 50 juta, dapat berapa nih? Kalau misalnya 200% berarti kurang lebih 100-200 nih dapat Iya, nih. segitu. Ada mikir ke situ ya. Ada bikin orang tergiur banget, terbuai jadinya. Kalau buat punya saldo banyak mungkin mereka kayak coba-coba gitu ya. Tapi kalau untuk yang nggak ada saldo jangan deh. Takutnya malah ngutang-ngutang. Kalau misalnya itu bisa di WD misalnya waktu itu, masuk lagi nggak tuh? Kalau misalkan di WD, mungkin saat itu aku masuk lagi mungkin. Karena bisa di WD ya. Nah, itu yang bikin orang penasaran dan tergiur juga. Bikin orang penasaran. Itu sih dari penasaran itu. Rasa penasaran itu yang dimanfaatkan ya. Ya. Dan yang di grup itu juga banyak tuh, Kak, saya sudah berhasil ini. Bener ya? Bener. Gimana orang nggak terbuai. Karena orang nggak terbuai ya. Padahal itu tipu-tipu ya, itu Tipu-tipu. bukti-bukti. Itu bikinan semua, bikinan palsu. Itu resi palsu, testimoni palsu semua, orang-orang palsu semua. Benar. Oke. Dan dalam kesendirian itu sempat ada keinginan untuk bunder. Ada. Karena aku Itu posisi di mana, di rumah? di rumah, di kamar sendiri. Ada orang tua di situ. Ada, tapi aku karena aku sering menyendiri, jadi aku di kamar sendiri, terus Iya. aku nangis. Yang bikin sakit itu kita nangis, tapi orang tua jangan sampai tahu. Itu Jangan yang sampai bikin tahu. sakit. Itu bikin sakit karena apalagi itu uang, aku udah bernazar kalau aku nanti kerja usaha itu buat orang tua. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain. Jadi mungkin aku mikirnya uang itu mungkin bukan rezeki ibu aku atau bukan rezeki aku, mungkin ada di tempat lain rezekinya, kita nggak tahu. Akhirnya aku coba ikhlas di situ,
coba tetap afirmasi positif ke diri Iya. aku mikir Tuhan pasti maha baik mau nolong aku, pasti setiap masalah itu pasti ada hikmahnya. Aku mikir kayak gitu, nggak mungkin Allah ngasih cobaan atau dikasih masalah sebesar ini Iya. kita nggak bisa, berarti kita orang terpilih, orang istimewa dari Tuhan, kita bisa, pasti bisa lewatin. Aku yakin kayak gitu. Ya udah, akhirnya Cobaannya berat juga ya, sampai minus berarti ya, jadi sampai nol gitu. Kerjaan ada tapi bisnisnya yang collab ya. bisnis valid, Kerjaan masih ada. kerjaan Alhamdulillah ya, masih ada ya. masih ada. Tapi di kerjaan suka murung juga, duit gue 40 juta gitu hilang gitu. Pasti bang, itu pasti suka ke-trigger juga kalau Trigger. sendiri. Kalau sendiri tuh suka ke-trigger, suka kepikiran juga gitu. Maksudnya sayang banget uang segini gitu. Iya. Nyarinya susah. Zaman sekarang kerjaan juga susah, nyarinya susah. Zaman sekarang susah. Hmm, Tapi dengan bercerita gitu semakin ini enggak sih plong gitu, maksudnya sempat cerita-cerita ke teman lain enggak selain itu? paling cuma 1-2 orang aja Dua aku orang. ceritanya. Kebanyakan ngejudge ya, ngapain dia lu kayak gitu-gitu, main gituan gitu ya. Nah, jadi aku cuma cerita ke 1-2 orang aja yang aku benar-benar percaya. Karena aku nggak mau denger jasan juga, maksudnya nggak siap denger komentar buruk. Karena nggak bisa, karena aku pasti ke-trigger, ngerasa bersalah, ngerasa nggak berguna, ngerasa bodoh, ngerasa insecure. Jadi lebih baik aku simpan rapat-rapat kekurangan aku gitu. Aku coba ikhlas aja intinya, ikhlas. Oke. Emang cuman itu sih yang bisa dilakuin, cuman ikhlas gitu aja. Ikhlas, legowo, sabar, tetap berusaha, bangkit, semangat gitu. Karena masih ada orang tua, itu aja sih mikir. Orang tua adalah Penyemangat hidup. penyemangat hidup Bener. saat ini ya. Dan gimana caranya dari 2004 itu sampai sekarang tuh bisa survive? Apa yang dilakukan? Yang jelas kalau mau balik duit dari situ udah nggak bisa. Nggak, iya. Tapi ada hal-hal lain misalnya kayak baca buku, terus nonton podcast atau ada bisnis baru atau apa yang dilakukan untuk bisa survive sampai sekarang. Pertama, aku introspeksi diri dulu, Iya. introspeksi diri. Checklist mana salah gue di mana gitu ya. Kekurangan kita di mana, salah kita di mana, Iya. itu kita harus mawas banget sekarang. Ngakuin kesalahan kita, kekurangan kita itu nggak apa-apa banget. Karena orang nggak ada yang sempurna. Betul, setuju. Gak apa-apa. Jadi aku perbaiki diri, aku coba kembali ke Tuhan. Iya. Aku punya Tuhan, aku perbaikin ibadah aku. Tetap sayang sama orang tua, keluarga, harus tetap jadi pribadi yang baik. Walaupun kita ditipu, walaupun kita dijahatin orang, dijudge segala macem, tapi itu jangan sampai bikin terpengaruh kita buat jahatin orang lagi. Jangan balas dendam istilahnya. Jangan nipu balik orang gitu maksudnya. Betul. Gak apa-apa ditipu. Iya. Tapi kalau bisa sih jangan ditipu. Kalau bisa, siapa sih yang mau ditipu? Iya, nggak ada yang mau ditipu Gak ya. ada yang mau ditipu kan, tapi lebih baik nggak apa-apa kita ditipu daripada kita nipu orang. Gitu. Kalau betul. untuk aku pribadi ya, gitu sih. Ya udah, aku perbaiki diri, aku introspeksi diri, aku perbaiki ibadah aku, dekatkan dengan Tuhan, orang Iya. tua, kerabat. Aku tetap semangat, banyak belajar, apapun itu belajar, finansial, psikologi, belajar skill baru, bisnis atau investasi itu nggak apa-apa banget kok bagi perempuan itu. Setelah mengalami korban penipuan seperti ini, makin skeptis gak sih dengan tawaran-tawaran seperti itu? Pastilah bang. Iya, Pasti makin skeptis ya, dong, Mas ya? Iya, pasti semuanya. Aku langsung wah Berarti ada pelajaran yang bisa diambil ya. banget. Misalnya ada tawaran apa gitu. Kalau nggak masuk akal ya pasti ini Yes. scam Iya gitu. langsung. Pasti. Masih suka banyak loh. Malah Oke. sekarang lebih ke telepon pribadi. Oh ya? Ya, jadi mereka menawarkan kartu kredit lah, menawarkan kartu kredit sih untuk saat ini banyak telepon dari bank-bank itu menawarkan kartu kredit dari bank-bank Ternama lah ya. iya ternama, istilahnya bank-bank negara lah. Mereka mengatasnamakan nama bank-bank itu, tergiur juga tadinya awalnya. Oke. Tapi kok sekarang makin mikir mereka tahu dari mana nomor aku, kayak
Perjualbelikan berarti ya. Nah, data aku kemungkinan bocor, kemungkinan ya bang. Data saya juga bocor. Tiap hari ada yang nelpon juga, cuman Ya kan, akhirnya kan ada itu Mbak, ada aplikasi Blokir. Truecaller Oh, iya, ya iya, namanya. iya. Jadi Ya, nggak ada ada. yang bisa nelpon. Iya, aku sekarang udah pakai. Udah pakai ya? Udah pakai. Tiba-tiba, wah ada berapa puluh teleponan itu diblokir semua deh. Wah keren juga nih. Iya, iya. Jadi sekarang nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Aman Jadi, ya? aman. Jadi aku udah tahu. Jadi banyak sekali telepon nomor baru Iya. masuk ke telepon aku. Nawarin kartu kredit lah, nawarin cashback, nawarin buka banyak rekening ya. segala macem. Iya. Aku nggak ngerti kenapa mereka terus menawarkan ini ya. Iya, iya. Padahal kalau kita butuh, kita aja yang ke banknya ya. Aneh kan? Logika Iya. nggak sih di Kita situ? kan nggak butuh nih. Kita nggak butuh. Tapi kenapa ditawarin terus? Harusnya kalau kita yang butuh, kita yang ini. Ibaratnya kayak nggak laku ya. Tawarin terus. Apalagi bank-bank besar ini. Agak patut dicurigai dong. Ngaku-ngakunya bank besar, tapi menurutku itu adalah agensi sih. Pihak ketiga yang mengatasnamakan, Bang. ya bisa jadi seperti itu. Karena kalau bank-bank besar ini kan biasanya nggak akan jor-joran begitu nawarin data jasa gitu. Benar. Itu harus main banget logikanya di situ. Berarti semakin aktif ya logikanya sekarang Iya. ya, Nadia ya. Alhamdulillah. Ada tawaran begini. Atau mungkin bisa bantu orang atau pernah speak up di sosmed mungkin tentang hal-hal seperti ini untuk Belum bantu sih. orang belum ya? Belum. Karena Punya sosmed IG gitu ada tetap main sosmed. untuk main sosmed. Tapi tetap aware juga tentang informasi itu kita harus disaring juga, difilter. Nggak cuma langsung telan mentah-mentah informasinya tuh nggak langsung. Oke. Sekarang kan sudah aktif nih. Skeptismenya tinggi ya. Iya. Kalau kita nerima tawaran-tawaran seperti itu kredit, kerja paruh waktu, judol gimana cara ngadepinnya nih Nadia yang sekarang gitu? Kalau Apa yang di cross check? kita baca informasinya atau tawaran itu baik-baik. Kita baca sampai tuntas kira-kira ini masuk ke logika apa enggak. Kalau misalkan kayak hari gini nawarin kerja cuma-cuma, kayaknya nggak mungkin banget. Nggak ada yang gratis di dunia ini nggak sih, ya bang? Cuman like, comment, share dapat Nah. duit banyak gitu. Itu kan nggak mungkin banget, nggak mungkin. Jadi harus main banget logikanya, Iya, iya. harus kuat mental juga. Harus kuat mental ya. Jangan coba-coba 100.000 coba-coba. masuk, itu bisa jadi ratusan juta ya. Nah, untuk orang-orang awam, untuk biasanya tuh yang Gimana, kena gimana? itu, yang kena tuh aku pernah baca juga, banyak kan tuh orang tua yang udah lanjut usia main HP, Iya. megang handphone, mereka tergiur, mereka nggak tahu kalau ini tuh penipuan, akhirnya Orang tua coba-coba. juga banyak korbannya. Ada juga yang orang tua, misalkan kita punya orang tua terus dia megang HP, dapat tawaran kayak gini, Iya. dapat tawaran kerja paruh waktu cuman nge-likes doang atau subscribe, itu dapat komisi, itu kan orang tua juga pikirnya kayak lumayan, Iya. pasti mikirnya gitu. Dan sampai ngutang-ngutang juga pasti pernah aku bacain mereka juga sampai ngutang-ngutang gitu. Akhirnya yang menanggung anaknya kayak gitu. Kasian banget ya. Aku bersyukurnya aku yang kena bukan orang tuaku. Iya, iya, iya. Makanya orang tua harus tetap diawasi juga anak-anak. Oke, minum dulu Kak. Berarti memang ini polanya mirip-mirip di judol ya Mas ya? Dikasih menang dulu kayak kemarin tuh Apung kan yang duduk di sini nih. Nyoba 500.000, kalah 500.000 masuk jadi 50 juta gitu. Wah, terus katanya 50 juta ini dia resah, mau dihabiskan kemana nih gitu. Naktir orang jutaan tuh, masih ada duitnya, cemplungin lagi, ya kan? Terus nggak punya uang sama sekali sampai putus sama pacarnya tuh, gara-gara judol putus tuh. Dia yang nemenin dia tiap malam itu Miss Judol. Dia udah nggak peduli sama orang tuanya, sama pacarnya nggak peduli. Dia resign gara-gara judol gitu kan. Tapi dia resah. Kalau dia menang resah, kalau nggak ada duit buat depuk resah juga. Oh gitu ya. Iya. Itu judol kayak begitu. Ketagihan juga Ketagihan. ya. Aduh, berarti ini ngeri juga ya. Ngeri. Bahaya banget. Bahaya banget ini. Dan sekarang perasaannya seperti apa? Udah nggak ada lagi penipuan-penipuan semacam itu atau sempat ada tawaran apa?
Ya paling tawarannya ya itu tadi, cuma telepon Telepon kartu telepon kredit nomor-nomor yang nggak dikenal. dikenal, Tapi itu itu banyak banget loh. Banyak. tapi bisa dibuang sama Iya. Truecaller itu ya. Iya bisa. Aman. Jadi Aman. harus ada aplikasi itu sih. Mm-mm. Lebih aware. Oke, berarti sekarang sudah mulai lupa ya untuk masalah-masalah yang dulu tuh, udah mulai fokus ke bisnis. Ya. Apa mulai banget. kegiatannya sekarang? Ya masih freelance aja aku Freelance, sekarang. ya. Freelance aja. Jadi masih trauma juga, masih ada pasti. Oh, Takut. freelance apa dulu nih? Kalau TikTok Shop affiliate masuk nih. Freelance apa nih? Tapi Enggak. aman ya, ada bayarannya ya. Aman. Oke, aman ya. Aman. Sejauh ini Masuk akal ya freelance-nya ya. masih masuk akal. Iya, iya. Tetap aware juga lah, nggak asal freelance yang kayak yang detail itu jangan deh. Mm-mm. Harus tetap difilter juga, Iya, harus iya. freelance-nya juga. Oke. Mungkin ini udah di ujung acara nih. Misalnya ada teman-teman yang kena nih, udah kena. Coba ngomong coba. Yang kena Yang udah kena nih mungkin udah deposit kayak atau ada kayak aku juga tawaran, gitu, iya. korban kayak aku. Harus ngapain? Kalau buat aku tetap semangat, Mm-mm. jangan menyerah, jangan putus asa. Iya. Masalah itu pasti datang. Mm-mm. Apapun itu, mau kita nggak bisa hindari masalah. Jadi harus tetap banyak belajar, tetap aware, harus tetap Kritis ya. kritis dan bersosialisasi yang pastinya banyak teman supaya Jangan kita diam gitu ya. ya jangan diam aja, jangan Harus sendirian. konsultasi ya. Ya jangan sendirian. Heeh. Harus tetap optimis pokoknya, semangat. Gitu Oke, aja. kalau kita mikir sekarang, Anda waktu itu Nadia ngasih tahu teman, oh ini benar nggak sih ini gitu. Tapi emang nggak kepikiran ya masalah kayak gitu-gitu. Nggak kepikiran. Berarti memang solusinya teman-teman, kalau ada tawaran semacam ini memang harus konsultasi ke orang. Harus Masuk buru-buru. akal apa enggak gitu. Harus buru-buru kasih tahu ke teman, sharing. Harus kayak ini benar nggak sih kayak gini. "Ah, jangan nih, teman gue udah pernah kena gini-gini, Nah, jangan gitu. Jadi harus oke. bener banyak sharing sih, harus banyak sharing. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Betul, setuju. Dengan informasi itu kita jadi bisa terhindar dari penipuan ya. Bener banget. Ya itu aja. Oke, Kalau buat aku. terima kasih Nadia Terima yang kasih. sudah Sama-sama. berbagi sharing di sini. Terima kasih. Let's close.